Halo, halo, halo. Langsung aja dengan DMC di sini. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang pertengahan Ramadan ya. Dengan Bung Arif para pemirsa. masih lancar ya puasa ya? Masih dong. Alhamdulillah. Ini gue baru bangun. Menu hari ini apa nih Bung Arif nih? Menu buka. Pasti yang pertama kita update tentang Ukraine dulu lah ya sedikit. Karena itu mempengaruhi harga komoditas lah kurang lebih ya. Apalagi tadi lu mau Terus cerita? yang kemudian ini US inflation. Oh. Dan beberapa data-data Sri Lanka. inflasi. Ya, yang ketiga tuh ada terkait berita dari Sri Lanka ya. Ya. Selain itu ada berita-berita tentang dari ECB dan retail sales dan juga nanti kita akan wrap up minggu depan seperti apa. Siap. Oke. Oke. Ting tung. Ting tung. Iya. Oke, Bung Arif, yang pertama itu perkembangan biasalah Ukraine dulu nih. Gimana nih perkembangan terakhir nih, Bung Arif? Ukraine itu yang gue dapat beritanya mengenai si Putin mengangkat jenderal andalannya dia untuk memimpin perang di sana. Jadi memang ini masih belum Lanjut ya. belum dingin. Iya, dan peace talk-nya yang perundingan-perundingan sepertinya Gagal. Dan ini benar ternyata memang Rusia mereposisi dan dia sudah menyerang satu Mapilopuli. apa nih? Bener kan ini mau puluh-puluh nih? Bukan. Ya daerah pelabuhan lah ya katanya ya. Iya, ada. Pokoknya M depannya gue yakin. Iya bener. Ya kayak gitu-gitu emang. Iya. Dan dan itu posisi sentral lah ya di pelabuhan. Udah bisa jadi reporter kita kayak gitu. Bahas namanya aja males. Iya, jadi perubahan instead of langsung nyerang Kiev, dia Iya. langsung ke daerah-daerah yang ya ibaratnya dia ngambilin daerah-daerah yang dekat sama dia. Abis si Mariupol ini, ya itu langsung ke Kiev, Enggak, masih jauh kayaknya. Itu pertanyaan gue yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau Kiev dapat artinya udah total menang belum? Belum juga, belum tentu. Oh, belum juga. Belum. Makanya ini terkait dengan perkembangan situasi Ukraina yang terakhir dengan mereka sepertinya akan menyisir kawasan-kawasan di dekat-dekat Rusia dan juga stance dari Mas Putin ini yang masih kayaknya kekeh. Oh, kekeh. Dan ini berarti Dia tidak mengkonfirm bahwa perang masih akan berlangsung cukup lama. Mas Putin tidak bergeming. Iya. Dan yang tapi gue ngeliat berita yang terakhir tuh yang tentang hukuman dia tuh. Iya, yang terkait dengan sanksi-sanksi ya. Iya. So far kayaknya belum ada efeknya. Bahkan justru efeknya itu terasa di Jerman. Iya betul, gue kemarin lihat Jerman. Karena dia kan tidak melanjutkan proyek gas alam dari Rusia ke Jerman kan. Dan ini yang membuat nanti ada juga data dari inflasi dari Jerman. Itu juga naik. Dan kalau misalnya perang ini berlanjut panjang, ya otomatis akan membuat perekonomian Eropa ini bahaya juga. Oh. Gitu, itu yang membuat ditakutkan dan itu yang membuat harga minyak itu kemarin kembali di atas 100. Nah, Kemarin kan sempat di bawah 100 betul, gitu ya, 97, betul. 98 Dan itu quite gitu. dan turun di bawah 100 itu cepat gitu. Dan sekarang ya dalam sekejap karena memang stance-nya sepertinya perang masih berlangsung lama dan efek-efek dari sanksi-sanksi sepertinya tidak berpengaruh terhadap Mas Putin gitu, bahkan cenderung merugikan Eropa dan negara-negara lainnya termasuk Sri Lanka ya yang sempat terkena imbas juga itu ya. baru lagi tuh ceritanya tuh. Ya, dan intinya dari Ukraine ini sepertinya berlangsung lama dan membuat harga komoditas kembali naik di atas 100. Nah, jadi kalau kita lihat semoga sih bukan semoga, kalau kita lihat ini berkepanjangan sedikit banyak pasti akan mempengaruhi market secara overall. Ya, Gitu. yang terkena dampak paling Eropa tadi ya, Jerman. Kemudian tadi ada berita tentang Sri Lanka nih Bung Arif. Sri Lanka ini ya default ya kalau nggak salah. Default man. 705 nggak tahu 700 berapa, 700-an triliun lebih. Dia default. Dan dia dalam krisis ekonomi berarti ya, kurang lebih gitu dan sampai. Lu lihat foto-fotonya gak? Gue lihat Enggak. foto-fotonya tuh. Gimana Ngantri-ngantri, ngantri-ngantri. BBM, komoditas ya. Gue lihat di itu di apa? Ya di salah satu medsos itulah. Itu gue lihat ngantri-ngantri kayak mau ngantri makanan, Dim. Iya, bisa jadi. Sama kalau nggak salah ada pemadaman bergilir juga karena kan Pemadaman teratur katanya. Iya. Itu Jadi itu ceritanya panjang sih ya. Mungkin kondisi ekonomi, politiknya juga. kalau sampai default sih ya something sih itu. Iya. Nah, kalau misalnya terus ada berita lagi terakhir Menteri Keuangannya menyerukan untuk semua ekspat-ekspat yang di luar negaranya
untuk kirim-kirim uang lah ke mana? Ke negaranya Ke negaranya gitu, biar mereka bisa apa dibilang membeli sesuatu. Nah, apaan itu? Ya, untuk bisa mereka cadangan devisanya naik lagi sehingga mereka bisa ngimport bahan bakar Betul. Nah, dan barang-barang lainnya gitu. makanya ini teman-teman ekspatriat dan teman-teman TKI ini memang kalau TKI kan kita disebut apa nih? Tenaga kerja kita yang ke luar negeri tuh Tenaga kerja Indonesia. disebutnya kan Pahlawan pahlawan devisa. lawan devisa. Nah, di saat-saat ya mudah-mudahan Indonesia nggak kayak begitu. Cuman ternyata emang pahlawan devisa tuh benar-benar pahlawan, man. Iya, betul. Jadi lo bakal kirim ke Sri Lanka nih. Lu warga negara Sri Lanka kan? Enggak dong, KTP DKI Jaksel. Anak Jaksel ya. Anak Jaksel. Oke, which is ya, berarti kita which is ya, berarti kalau anak Betul. Jaksel. Oke. Oke, jadi terkait Sri Lanka ini juga mempengaruhi stabilitas perekonomian di kawasan Asia lah ya, daerah-daerah Sri Lanka kayak gitu Lo ya. bilang Asia Barat, Timur, Selatan gitu ya? Kalau nggak salah Asia Timur dia, kalau nggak Oh, salah. oke. Geografi gua hancur-hancuran. Nah, itu terkait dari Sri Lanka, juga terkait dengan data-data ekonomi. Itu tadi kita sempat bahas ya, inflasi Jerman itu naik dari sebelumnya itu di 5,1 kalau nggak salah ya. Itu memang forecastnya naik ke 7,3% dan ternyata actualnya 7,3%. Dan ada inflasi China juga naik ya dari 0,9%, tadinya di forecast 1,2%, actualnya 1,5%. Jadi di atas perkiraan, dan yang paling menggerakkan market dan yang paling ditunggu-tunggu seperti yang podcast kita sebelumnya itu adalah inflasi US. Tadinya 7,9%, tadinya di forecast naik ke 8,4%, actualnya 8,5%. Gila, tinggi amat ya. Itu the highest in 40 years, 40 tahun. Yoi. Dan itu kalau di breakdown itu memang yang menyumbang kenaikan itu adalah gasoline, ya seperti expected lah, dia kurang lebih naik sekitar 50% dari tahun lalu. Terus kemudian harga makan, bahan makan lah, beberapa bahan makan. Terus kemudian harga rumah juga naik, sama otomotif gitu. Yang menjadi pertanyaan sih sebenarnya yang menjadi pertanyaan gua itu di US. Apakah ini akan konsisten begini terus gitu? Nah, itu menjadi pertanyaan, apakah ini peak atau masih naik? Nah, itu yang menjadi pertanyaan lagi. Dan ini makanya yang efeknya adalah view kita atau view market terhadap the Feds itu kan memang mereka akan agresif menaikkan suku bunga. Betul. Dan juga mengurangi toolsnya nggak cuma suku bunga, mereka juga akan mengurangi aset aset obligasinya di balance sheet-nya mereka, mengurangi balance sheet-nya mereka. Gitu. Jadi itu yang akan diharapkan akan menekan inflasi karena mengurangi jumlah uang yang ada di masyarakat lah, istilahnya kurang lebih gitu. Next meeting berapa Dim? Jadi tetap sih kemungkinan akan tetap 25 doang. Enggak. Berapa kalinya itu setiap kali Fed meeting Kan naik itu tuh. akan naik. Betul. Itu sepertinya Maksud udah gua, di price in. kalau yang buat Mei, Nextnya itu kemungkinan akan 50 sih, Wih, dia akan ngeri. ke bear gitu. 50 abis itu mereka akan lihat efeknya seperti apa. nah, Gitu. soalnya kalau misalnya menurut gua kalau 50 lumayan akan ada gerakan di market. Iya. Karena kalau misalnya itu udah di price in, by now itu harusnya udah terasa. Ya itu memang market volatility-nya kan cukup agak meningkat tuh Betul. sejak inflasinya agak tinggi gitu kan. Bayangin aja ya, US itu angkanya 8 bandingkan dengan China yang 1,5. Iya, Itu kan agak berbalik ya. betul. Biasanya US itu 1, 2 gitu. Ini Kayak kita aja. kita kan 2,6 ya. Iya, Nah, masih ini ya, masih makanya ini Dunia terbalik. Iya, terbalik ya. Dan ini yang mengkhawatirkan. Dan tadi kemarin kan kita sempat bahas mengenai resesi Amerika nih, tanda-tanda. Nah, kalau memang inflasinya nggak bisa dikonten, ini yang bisa menyebabkan ketakutan akan resesi ini kan semakin meningkat gitu. Ini yang mungkin akan menjadi concern di market dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu ke depan terkait dengan inflasi dan impact-nya terhadap resesi di US. Gitu. Nah, selain dari inflasi, kita juga ada ECB rate ya. ECB rate itu kemarin tetap menahan suku bunga di 0%. Dan ini yang setidaknya mengindikasikan ada beberapa negara seperti kayak Australia dan juga Eropa. Eropa ini kan tetap menahan suku bunga di 0% dan juga nanti minggu depan itu juga akan ada inflasi juga, BI rate,
BI rate dari Indonesia juga yang akan kita lihat, mudah-mudahan sih sepertinya dengan inflasi yang masih di angka 2 itu sepertinya nanti akan kita bahas ya. Kemungkinan sih nggak akan menaikkan suku bunganya sih dalam minggu depan untuk Indonesia gitu. Terus kemudian kemarin juga ada retail sales US ya. Itu kemarin retail sales US itu agak sedikit menurun lajunya. Tadinya kan forecastnya itu di 0,6%. Retail sales US itu berada di 0,5%. Itu mungkin sebagai impact dari inflasi ya. Jadi sepertinya masyarakat juga akan berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Gitu, Bung Ari. Cash is emang hari-hari gini emang cash is king sih. Iya benar. Iya kan? Benar-benar. Ya, jadi itu ya kurang lebih di minggu kemarin ya, mostly highlightednya adalah high inflation dari US, dan itu yang akan dicermati dalam minggu-minggu ini gitu. Nah, kita bahas dalam negeri itu kemarin rupiah rupiah itu flat ya, Flat 14.350. high 380. Ya, seperti yang kita forecast kemarin, juga cenderungannya memang agak-agak Tapi on the high side sih Dim, udah. ya agak-agak melemah ya. Udah on the high Gitu. side. Jadi kalau melihat ini kayaknya udah mulai ngetes nih ke 400. Betul. Betul. Udah mulai ketok-ketok 400 Iya, menurut gua. betul. Kalau dilihat dari IHSG itu kemarin masih merangkak naik pelan. Ya, walaupun kayaknya tenaganya nggak ada, tapi mostly didorong oleh IPO Goto. Gimana Dim? Gimana Dim? Ya kalau misalnya kita lihat Goto itu kemarin naik 11% ya, mingguan. Cie. Walaupun sempat naiknya lebih dari itu, kalau nggak salah sempat 15%, tapi ya sempat turun juga. Amer. Akhirnya dalam secara mingguan itu mereka naik 11%. Dan Tadi lu bilang 15, kok jadi sempat 11? naik 15%, terus turun. Ini biasa lah, market kan gitu. Jadi maksudnya lu bilang ini masih layak untuk dipegang terus maksudnya. Oh, iya dong, iya dong, iya dong. Karena kita nggak disponsorin apa-apa kita. Iya ya, bener juga ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting nilai saham gue jadi naik lah kali ini. Iya, yang penting kan UUD kan, yang penting UUD. Iya, jadi itu dari sisi rupiah nggak agak flat banget, tapi dari IHSG pelan-pelan naik. Tetapi minggu depan ini yang kita harus perhatikan ya, dengan berita-berita di minggu depan itu, di awal minggu itu ada ini ya, kita masuk ke awal minggu itu ada Chinese GDP growth ya, growth dari Cina seperti apa, ini apakah naik nih dengan adanya lockdown ya, Ya. masih lockdown dan katanya meningkat kasusnya gitu. Ini yang menarik. Omicron berarti kan ini? Katanya ada varian baru lah atau apa, nggak tahu juga deh, udah nggak terlalu ini, tapi Kayak mobil. Ada varian baru. tapi impactnya ya so far kan seperti yang terjadi di beberapa negara ya, impactnya ringan, jadi beberapa udah kayak endemi gitu ya. Iya. Beberapa yang bahkan udah nggak ada mandatory masker lagi gitu. Dan kita nggak dengar cerita selanjutnya tuh setelah mereka sudah melakukan endemi. Ya, perkembangannya gimana ya. Tapi sama kayak Indonesia juga ya. Indonesia kan kayak Lebaran ini udah bisa terawih berjamaah gitu kan. Terus orang-orang kayaknya udah muter-muter kemana-mana bebas. Terus boleh perjalanan luar negeri udah nggak ada karantina. Baliknya sini. Wisatawan dan lain-lain itu udah bebas gitu. Dari beberapa negara ya yang gue baca. Gua ngobrol kayak minggu lalu gitu. Jadi kalau pulang dari negara apa misalnya contohnya Singapura kalau nggak salah, pulangnya itu mesti dicolok di sana Dim. Dan Kalau itu kita ke Singapura. kalau kita ke Singapura nih pulang ke Indonesia nih, di sananya lu mesti di swab. Kalau nggak salah sih, ya mungkin ada ya tes PCR. Nah itu kayaknya harganya nggak ada isoman lagi gitu. Dan yang penting udah ada booster kalau nggak salah deh. Sama kayak persyaratan mudik kan katanya harus booster. Makanya sekarang booster itu penuh. Sentra booster itu sekarang penuh karena ya nggak kelihatan Dim. minggu kemarin gua kan booster. Oh yang di mall-mall itu ya? Iya. Oh kan gua kan nggak ke mall kalau bulan puasa. Bulan puasa di tempat-tempat yang sepi-sepi lah. Ya jadi itu dari COVID ya, dari China sepertinya masih mereka nggak mau ada penambahan kasus ya. Jadi makanya mereka lockdown.
tapi ya itu nggak menstop perkembangannya karena memang cukup masih banyak yang positif gitu, walaupun impactnya nggak terlalu fatal lah ya, nggak kayak yang dulu-dulu. Dan udah less sensitif, dan market udah less sensitif to that sekarang. Ya, dan yang menarik adalah dari warga Cina juga mereka banyak yang protes terkait dengan lockdown. Mau pandemi, mau ini endemi lagi mereka. Iya, mereka mau kayak di luar lah gitu loh, jadi nggak ada lockdown. Kita kan juga udah persiapan endemi nih. Iya, gitu. Jadi kita lihat pengaruh lockdown beberapa negara terhadap GDP China. Terus kemudian minggu depan dari kita, dari Indonesia itu ada trade balance ya, impor ekspor seperti apa. Terus yang penting tadi adalah BI rate ya, BI rate di mana akan kita lihat nih apakah dia akan menaikkan suku bunganya. Tapi kalau misalnya kita lihat ECB masih menahan, terus kemudian Australia masih menahan, kurang lebih Menahan juga kita. iya, dengan data inflasi yang terakhir masih di bawah 4, kayaknya sih sepertinya kalau masih 4, masih di bawah 4, sepertinya mereka akan menahan lah suku bunga gitu. Tapi tergantung juga nih apakah jadi nih Petralite sama gas melon 3 kilo itu bakal naik. Kenapa? Itu bakal naik atau enggak kan sampai sekarang hilang lagi. PLN. PLN memang dari dulu ada Bukan isunya. PLN dong. Kok Petralite sih, Dim? Petralite kan sekarang nggak naik, belum naik. Oh iya nih. betul. Gas Pertamax melon. yang kemarin ya. Iya, Iya. gas melon juga kan katanya ada isu mau naik. Betul. Nah, dua ini kalau naik ya otomatis akan karena gue lihat kemarin ngisi bensin nih motor-motor udah Petralite semua. Oh iya. Jarang yang Pertamax gitu. Apa interesting fact? Ingat gak waktu kita ngomongin Pertamax naik itu? Berapa sesi lalu lah. Terus kita ngomongin Petralite. Petralite kan harusnya kan tidak bersubsidi. Ternyata disubsidiin Iya. di bulan Januari ternyata. Baru mulai subsidi tahun ini berarti dia. Iya. Menjadi Pasti jelas lah karena katanya harganya ya nggak jauh-jauh dari 10.000 harusnya. Jadi mesti jadi BBM bersubsidinya itu sekarang ya jadi si Petralite. Iya. Sama solar. Kalau harusnya 10.000, sekarang kalau nggak salah berapa sih 7.000 ya? Berarti ada 3.000 dalam setiap liter yang disubsidi. Lu pakai apa? Pertamax Turbo. Ya, jadi kita lihat ya, sepertinya data dari Indonesia, Bank Indonesia sepertinya dengan tingkat inflasi yang masih di bawah 4, kayaknya sih akan menahan terus ya. Kemudian masih ada beberapa negara juga yang masih belum naikin ya. Kemudian selain dari Indonesia itu juga ada Kanada, Australia, Euro sama Jepang inflasinya seperti apa. Ya. Gitu. Nah, Jepang ini kan biasanya tuh inflasinya rendah. Kita lihat nih, dia ada Tiba-tiba 8,5 lagi. Jepang pula. iya, karena dari dulu mereka mau naikin 2% aja susah. Nah, sekarang Penabung luar biasa. betul. Jadi kita minggu depan gimana stance kita, Dim? Satu, tadi lu udah bilang kalau suku bunga sepertinya stay. Ya. Oke. Terus US rupiah? US rupiah kayaknya masih agak cenderung flat, tapi yang seperti Bung Arif bilang agak Udah mulai ngetok-ngetok ke atas. iya, betul. Jadi IHSG juga sepertinya agak cenderung melemah ya. Tapi sepertinya akan bertahan di 7.200. 7.100, 7.200. Ya. Jadi karena memang steamnya, kalau bahasanya tenaganya itu kayaknya berita-berita yang dikejar di dalam maupun luar negeri udah nggak terlalu banyak sih. Iya. Masih ada beberapa IPO sih memang, cuman Oh iya, IPO hobi lu itu ya, Ci. Ada yang bagus, Tim? Nggak ada yang bagus masalahnya. Jadi sepertinya itu kayaknya nggak terlalu bakal menyemarakan market ya. Jadi ya itu mungkin menyebabkan IHSG juga akan kehabisan tenaga, tapi sampai melemah turun kayaknya juga enggak. Jadi mungkin kita kalau ngomongin range rupiah mungkin bisa again ya, masih range 400. Gue masih yakin kalau untuk US rupiah 400 masih good resistance. Iya, betul. Bawahnya masih 2550. Masih good support menurut gua. 325 dulu kali yang pertama lah ya. Iya, 325. Baru next yang jauhnya itu baru 250. Tapi kalau Enggak, gue bilang tadi 350, 325 maksudnya. oh Jauh amat ya 250. iya 325 ya 325 400 IHSG sepertinya 7.200 lah, 7.200 7.100 kalau lagi agak turunnya banyak. Yes. Gitu. Nah, untuk bonds wise sih mungkin akan agak sensitif di minggu ini, minggu depan. Satu, menyambut inflasinya menyambut inflasi kemarin US. Satu, marketnya reaksinya kayak gimana untuk minggu depan. Yang kedua, ini kan lebaran, Dim. Udah musim belanja. Antisipasi untuk
inflasi. Ya. Ya kan? Betul. Nah, belum apa namanya yang risk lah. Cuman risk nggak terlalu banyak sih menurut gua. Lebih ke apa namanya lebih ke news. Jadi untuk mungkin biasanya tuh gitu bonds itu Dim. Biasanya dia kalau misalnya market mau rate-nya naik duluan, enggak, suku bunga pengen dinaikin itu market reaksinya kelihatan banget di bonds. Jadi kalau ngelihat bonds yang ya untuk benchmark 10 tahun mungkin udah mulai ngetok-ngetok di 7 juga. Ya. Gitu terakhir di 6,79 6,8 sekian jadi mungkin ngejar-ngejarnya di 7 dulu kali gitu. Oke. Jadi on the high side Kalau untuk ada 7 boleh lah. Gitu. oh iya ya kalau 7 sih my favorite angka jadi kalau lucky 7 kan jadi kalau misalnya apa namanya udah on the high side juga nih yieldnya nih gitu udah mulai akan ngetok-ngetok 7 jadi kalau misalnya ngelihat itu masih akan ada pelemahan-pelemahan lagi sih Siap. untuk Oke. bonds kita ya. Oke, sip. Mantap Bung Arif. Kalau gitu Ya. kita akhiri Selamat podcast. berpuasa dulu dong. Lu kalau tutup buru-buru mulu. Jadi untuk teman-teman yang berpuasa selamat berpuasa. Ya. Sehat-sehat terus. Siap. Sampai kita ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye bye.